karena menggunakan server dari Google, jadi lebih mudah digunakan. Jadi masuk ke... Kalau ada yang mau tanya boleh ya, tanya mungkin terus boleh atau apa, silakan. Enggak ya, berarti oke. Yang pertama itu import library yang digunakan. Pandas itu biasanya digunakan untuk data analisis. NumPy itu biasanya untuk scientific library. Matplotlib untuk visualisasi. Ini scalar linear model itu model yang digunakan. Sekarang itu menggunakan linear regresi. Dan ini ada scalar metrik untuk menampilkan nanti nilai R² di akhir. Selanjutnya itu menyiapkan datasheet. Di sini ada pizza dengan diameternya ini ada 6, 8, 10, 14, 18, 20, 24, 28, 30. Di sini terdapat 9 data diameter. Dan selanjutnya ini ada harga 7, 9, 13, 17,5, 18, 19,5, 22, 27, 29. Lalu data tersebut dimasukkan ke data frame hingga dapat dilihat di sini. Apabila diameternya 6, harganya 7. Apabila 8, harganya 9, dan seterusnya. Di sini itu untuk dibuat grafik nggak Mas? Buat grafik ya? ini dibuat tabel ini, Mas. Oke, setelah itu ada grafiknya nggak? Ada, Pak. Ini, Pak. Oke, ya. Oke, mana grafiknya tadi? Jadi saya aran dulu. Aran. Itu Ini datanya. Data tersebut tadi saya tampilkan menggunakan Matplotlib. Ini grafiknya. Jadi dapat ditarik garis lurus begini. Baik, teman-teman sekalian, jadi regresi ini cirinya ya. Jadi kita kan punya grafik. Grafik itu ada X, ada Y. Ini kan X itu adalah diameter, Y itu di sini adalah harga pizza. Gitu ya, jelas ya. Regresi itu adalah kita nanti akan mencari semacam rumus. Ini sebetulnya terlalu sedikit masalah sebetulnya. Mungkin datanya akan lebih bagus kalau banyak, sehingga agak menyebar. Ini kan berapa tadi jumlahnya? 9, Pak. 9. Sebenarnya seperti ini datanya. Nah, nanti kan dari sini itu kita akan menarik semacam ya linear tadi kan, garis lurus, nanti untuk menemukan formula. Nah, setelah formula ditemukan, nanti itu baru ketika ada diameter baru, kita bisa menentukan harganya berapa dari formula tadi itu. Gitu ya kata kunci regresi ya. Mas Taufik, ada yang lain? Jelas? Jelas, Pak. Oke. Ya, jadi simpel. Kemudian data-data itu masalah itu masukkan manual ya, yang tadi ya. Bisa sama ya, itu contoh aja manual di sini. Ini kan masih sederhana, sehingga nggak perlu mengimpor, karena kecuali datanya banyak banget mungkin ada impor begitu dari sistem. Nah, ini kan cuma diketikkan segini-gini ini. Oke, next silakan Mas Alan. Selanjutnya ini dilakukan penyelesaian datasheet. Di sini data tersebut saya masukkan ke array, lalu di reset. Ini tampilan array-nya. Lalu sekarang itu training model simple linear regresi. Ini saya memanggil fungsi dari linear regresi, lalu model fit. Udah di running itu Mas? Sambil jelaskan langsung di running gitu. Panggil. Sambil dijelaskan ini apa, dari hasilnya seperti ini dapatnya. Oh, gitu. Ini melakukan prediksi kembali ini dari data tadi menggunakan fungsi model.predict. Lalu menampilkan hasil prediksi tadi di ini Matplotlib-nya ini. Jadi muncul garis merah ini, garis tengah dari data pertama sampai data terakhir. Ini adalah formula dari linear regresi. Selanjutnya ini ada
model intercept dan model koefisiennya. Interceptnya terdapat nilai 3,14 dan slope-nya 0,84. Lalu selanjutnya dari model yang telah didapatkan ini dilakukan prediksi harga pizza. Mas Alan, naik ke atas. Berarti kan tadi rumus yang umum adalah Y sama dengan alfa mana? Y sama dengan alfa plus beta X ya. Harga alfa sama betanya mana? Ketemu nggak? Itu bukan. Ini nilai akhirnya, Pak. Oh iya, berarti alfa sama beta ini kan dicari ini kan? Iya, Pak. Berarti kan alfa adalah intercept itu kan, alfanya, betanya adalah slope. Berarti kalau ditulis sebenarnya ketemu rumusnya adalah Y sama dengan alfanya adalah 3,14 ditambah dengan 0,84 X gitu kan rumusnya. Iya, Pak. Oke, itu rumus regresinya adalah itu. Oke, rumus itu nanti untuk memprediksi suatu harga pisah diameter berapa harganya gitu kan. Oke, silakan prediksi harga. Selanjutnya ini prediksi harganya dari model yang telah didapatkan. Di sini ada diameter pizzanya 12, 20, dan 23. Ini nilainya. Lalu melakukan prediksi dengan model yang telah dibuat. Jadi apabila diameter pizzanya 12, harganya itu adalah 13,29875367. Apabila 20, harganya itu adalah 20,0. Apabila 23, harganya itu 22,6. Dari penjelasan ini. Lalu model yang telah dibuat dilakukan evaluasi dengan training dan testing dataset. Ini adalah trainingnya, ini adalah diameter, dan ini adalah nilai harganya. Lalu ini adalah nilai diameter untuk tes nanti, dan ini ya tes untuk harganya. Lalu selanjutnya ini training model simple linear regresi. Lalu didapatkan ini hasil evaluasinya dengan nilai R-square 0,66. Mungkin dari linear regresi ini ada yang ditanyakan. R-square itu maknanya apa? R-square itu hasil evaluasinya, Pak, dari model ini. Ya, artinya bagaimana? Kalau 0,6 artinya gimana? Artinya ini kalau mendekati 1 lebih baik, Pak. Gitu, Pak. Oke, berarti nilai kebenarannya gitu ya, gampangannya ya, validitasnya gitu ya. Iya, Pak. Baik, silakan teman-teman, regresi. Ini masih sederhana, regresi. Silakan Pak, kurang jelas. Oke, Pak. Kalau dari saya sendiri ya, dari mulai yang di awal tadi terkait pembuatan data, penginsertan sampai menjadi sebuah tabel data itu, saya alhamdulillah masih paham, Pak. Tapi untuk kenapa kok sampai nanti dibuat array, kemudian di kayak, nah itu sampai tabel sampai titik-titik itu saya sana mulai di dataset ini kenapa kok di reshape kemudian juga dibuat sampai yang bawah itu per fungsinya kenapa kok menggunakan fungsi itu. Kalau saya masih belum. Kalau yang lain mungkin kalau yang Mas Ade atau Mas Richard mungkin sudah paham ya. Ini kalau saya harus mempelajari dulu, memahami ini fungsinya, ternyata untuk gini gitu Pak. Mohon maaf. Silakan Mas Alan, ini kenapa kok ada reshape itu untuk apa sih sebenarnya, intinya ke arah sana ya? Untuk reshape ini kan data awalnya itu ini nilainya ibaratnya masih tipe datanya tuh string gitu, Pak. Jadi kalau string itu dibaca oleh program masih
belum bisa, lalu di reset masuk ke array, itu penyesuaiannya untuk di nilai itu dapat dibaca oleh program gitu Pak. Jadi kayak nanti akhirnya tipe datanya berubah gitu ya? Iya Pak. Merubah tipe data. Iya Pak. Oke. Pak, ke bawah dikit lagi Mas. Kemudian di situ kayak kalau scatter sama plot itu hanya gambarkan grafik ya tadi. Iya, hanya menggambarkan grafik. Kalau model predik itu tadi Mas, itu Kalau ini model predik untuk prediksi ini Pak. Linear regresinya, memanggil fungsi. itu berarti fungsi yang sudah langsung dipakai, kita tinggal pakai kita jadi yang linear regression itu. Iya Pak. Ini fungsi yang tinggal dipanggil dari library-nya. Bawah lagi Mas. Iya. Oke, nah mungkin mulai ini juga intercept slope. Mungkin teman-teman yang lain saya baru memahami. Mas Alan mau izin menambahkan boleh kira-kira? Boleh Pak. Oke. Mas boleh geser yang ke bawah nggak yang R value tadi? R-square. R square. Nah, jadi teman-teman mungkin saya bawanya ke statistika ya. Jadi R square ini menunjukkan seberapa besar dampak variabel apa istilahnya itu variabel terikat terhadap variabel bebas gitu. Nah, kalau di dalam model ini tuh variabel terikatnya itu kan yang jadi data-data yang tadi gitu. Itu data X-nya apa, Mas? X-nya itu ini. Enggak, nama variabelnya, nama Besarnya, besar ukuran pizza, ya Mas? ukuran Ya. pizza. Ukuran. Oh ya, ukuran pizza dan harga variabel berarti Ya. yang terikatnya ukuran pizza, variabel bebasnya berarti harganya ya Mas ya? Ya, harga. Nah, jadi maksudnya R sama dengan R square-nya 0,66 itu artinya pengaruh nilai ukuran pizza terhadap besarnya harga pizza itu hanya 66% gitu. Nah, jadi 0,4-nya itu 0,4-nya lagi pengaruh 0,4 atau 40%-nya itu di luar nilai R square itu ada variabel lain yang mempengaruhi harga pizza tersebut. Itu sih maksudnya yang saya pernah ingat itu seperti itu. Jadi R square itu menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel variabel X terhadap variabel Y gitu, atau seberapa besar pengaruh variabel saya lupa itu prediktor atau sebentar Pak. Saya di statistika Pak, saya pernah belajarnya gitu. Intinya dia itu pengaruh seberapa besar pengaruh variabel terikat terhadap variabel bebasnya gitu. Berarti kalau dia misalkan variabel terikatnya di sini adalah diameter pizza, variabel bebasnya harga pizza, berarti kalau berdasarkan nilai R square-nya 0,66 itu berarti pengaruh diameter pizza untuk bagi harga pizza itu hanya besarnya itu 66% gitu. Berarti sekitar 34% yang mempengaruhi 34% yang mempengaruhi nilai harga pizza itu bukan dari diameter pizza tapi dari faktor-faktor lain. Seperti itu sih Pak Mas yang bisa saya tambahkan. Mohon maaf apabila tadi kurang lancar dan menyampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Jadi intinya adalah pengaruh antara input ke output gitu ya. Pengaruh antara variabel independen, betul ya, dependen ke independen. Jadi pengaruh dari input ke output itu seberapa besar. Semakin besar, semakin bagus. Artinya kalau semakin besar itu artinya bahwa sungguh-sungguh ketika ada perubahan pada input itu akan langsung mempengaruhi besarnya output. Oke, cukup saya rasa. Ada lagi teman-teman? Iya, kalau nggak ada mungkin cukup Mas. Maksud saya regresi ini kan simpel. Mungkin ke next berikutnya gitu loh. Atau ada lagi mau tanya? Saya mau tanya Pak. Oh silakan Pak Resman. Iya, mohon maaf sebelumnya. Ini kan saya boleh dikatakan masih awam punya ini kan. Kalau Pazi alhamdulillah udah agak ngerti gitu.
Terus ini kan pakai Google Colab kan? Apa? Iya, Colab Pak kan? iya. Terus itu kan kita kalau lihat kan ada coding-codingnya di sini. Nah ini codingnya dibuat secara manual semuanya atau ada jenis wizard tuh yang bisa digunakan itu bagaimana? Saja Pak, terima kasih Pak. Oke, Mas Alan, kasih intro sedikit tentang Google Colab, Mas. Mungkin Mas Alan jangan di sini, bisa nggak ini aja buat new sedikit. Iya. Nah, misalkan bagaimana membuka Google Colab dan kemudian gimana buat coding, buat keterangan teks. Oh, gitu. Ini apabila membuat baru new notebook. Terus ini untuk membuat sebuah Kode. program. Jadi di sini kita bisa membuat kode, Pak, sekaligus juga bisa membuat teks. Kalau kode itu nanti berarti langsung dieksekusi. Kemudian kalau teks itu dia hanya keterangan. Nah, gitu ya masalahnya. Iya. Kode-kode itu bisa dituliskan di sini kayak MATLAB. Misalkan juga masalah X sama dengan 3 atau berapa. Nah, langsung dieksekusi, Mas. Nah, Oh gitu. ya, jadi kayak MATLAB langsung, Pak. Nah, itu X sama dengan 3, Pak, bisa diketikkan itu. Nanti misalkan ada Y, ada berapa kali dikalikan juga bisa, begitu. Y sama dengan 4. Oh iya. Dan kemudian nanti bawahnya katakanlah nanti Z sama dengan Y kali, nah, dan sebagainya. Kayak lebih banyak logika murni Pak ya ketimbang yang di Bazi gitu. Kalau Bazi kan ada boleh kita ambil variabel itunya gitu. Linguistik, ya, beda memang arahnya, Pak. Nah, Fazi itu menggunakan linguistik variabel ke arah bahasa manusia. Kalau ini itu sebenarnya, nah ini enggak, ini biasa. Google Colab ini dia itu tidak hanya untuk mesin learning, dia umum, Python, bahasa Python, bahasa pemrograman Python, Pak. Itu Python itu kemudian siapa namanya? Google itu membuat suatu form bisa dieksekusi di Python secara online, secara cloud computing. Nah, kan begitu ya intinya. Dari sini nanti kalau Python yang kita gunakan, berarti ya ada library yang bisa digunakan, ada function-function yang bisa digunakan, begitu Pak. Kita juga bisa buat sendiri begitu. Iya Pak, udah ada gambarannya sedikit Pak. Terima kasih. Ya, Mas Alan ada tambahan lagi? Nah, cukup. Ya, ini lebih mudah Pak, sehingga tinggal buka Google Colab nanti bisa langsung digunakan. Izin bertanya Pak, mungkin Ya. sama Mas Alan juga. Berarti ini kan menggunakan bahasa pemrograman Python ya. Ya, Jadi kalau ini kan algoritma ini kan berarti bisa kita terapin juga untuk dalam bentuk web based Pak ya. Berarti kalau Python itu kan ada namanya Django Pak ya. Jadi kalau kita mau mengembangkan dalam bentuk tampilan website berarti bisa untuk menyelesaikan algoritma nih Pak ya. bisa, insya Allah bisa. Nah, berarti Kita kalau belum kita nyoba. buat website tuh kita tinggal lampirin menu-menu untuk algoritma apa yang kita butuhin, tinggal klik menu itu nanti algoritmanya berjalan langsung gitu Pak ya. Iya, makanya akhir-akhir ini Python cukup lumayan booming. Ya karena tadi itu Ya, dia betul, Pak. bisa banyak algoritma bisa masuk untuk membuat web, untuk server, untuk macam-macam bisa juga di situ. Nanti barangkali kita menyisipkan machine learning di situ bisa, gitu, menyisipkan di web kita gitu. Berarti kedepannya ini bisa lebih keren nih Pak kalau kita terapin dalam bentuk web based gitu. Ya, Bisa, Mas. Itu kalau sedikit menambahkan ya, Dok. Oke, silakan. Pernah pakai buat kayak scraping itu juga, itu kan pakai Flash sama Beautiful Soup, itu kan frameworknya dari Python ya. Itu bisa kok Mas di sini, asalkan nanti kita import library-nya gitu. Enak kok ini, serius. Ya. Terus juga izin menambahkan Pak, kalau mau selain pakai Python, ada yang terkenal juga di dalam pengolahan machine learning, data science itu kita pakai R program juga bisa gitu. Izin menambahkan Pak, terima kasih. Nah, Mas Alan, WA-nya terbuka Mas Alan. Iya, Pak. WA-nya terbuka, tampil tuh WA-mu. Oh iya. Mbak Resti nih. Maaf. Ini nih. Terbaca teman-teman.
Oke, silakan. Lanjut Mas Alan, lanjut dulu ya. Oh, lanjut dulu. Oke, mungkin satu lagi Mas Alan. Tadi kan regression, coba satu lagi. Setelah regression. Regression. Selanjutnya ini klasifikasi, Pak. Ya. Ada apa aja nanti yang mau disampaikan regression? Klasifikasinya ada apa? Untuk yang di awal tadi ada regression, ada apa? Kalau satu yang tadi apa? Clustering? Clustering ada, Pak. Atau clustering dulu? Kayaknya lebih ringan clustering ya. Oke. Ini selanjutnya ada Cummins clustering dengan deskripsi kasusnya menentukan kelompok orang berdasarkan umur dan pemasukannya menggunakan Cummins. Yang pertama itu masukkan librarinya, bersama seperti yang tadi. Terus ini ada. Ini kasus, Mas Alan, terangkan dulu kasusnya apa ini? Anda mau ngapain? Ini Pak, deskripsi kasusnya menentukan kelompok orang berdasarkan umur dan pemasukannya menggunakan Cummins. Jadi di data itu ada banyak sekali, ada banyak orang. Orang itu kemudian usianya berapa pemasukannya gitu ya. Iya Pak. Nah itu data mentah acak ada di lapangan misalkan begitu ya. Iya Pak. Nah nanti mencoba untuk di kelompok-kelompokkan. Oke, next silakan. Yang pertama itu ini menyiapkan librarinya, hampir sama seperti yang tadi. Diulangi lagi nggak apa-apa librarinya, disampaikan lagi dan teman-teman ingat lagi. Pandas ini biasanya digunakan untuk ini Pandas data analisis, lalu Matplotlib ini untuk visualisasi, cluster scalar cluster ini untuk model yang digunakan nanti, dan ini scalar processing untuk min-max scalarnya. Selanjutnya ini menyiapkan datasheet yang digunakan. Di sini terdapat nama, umur, dan pemasukan. Ini ada. Misalkan, ambil karena 2 orang. Gini Pak. Oke. Ini tampilan dari data yang telah dimasukkan tadi ya. Terdapat kurang lebih ada 20 nama. Di sini ada nama, umur, dan pemasukannya. Lalu dari data yang telah dibuat itu divisualisasikan di sini. Di sini sudah mulai terlihat terdapat ada 3 kelompok dari data tersebut. Umur sama pemasukan ya. Iya Pak. Oke. Namanya orang masing-masing itu ya nggak muncul nama ya. Iya Pak. Selanjutnya ini melakukan clustering menggunakan kelas Cummins-nya. Di sini ada jumlah klasternya berjumlah 3. Karena ini didapatkan dari visualisasi data yang sebelumnya ini ada 3 kelompok, lalu di sini jumlah klasternya ada 3. Lalu di sini dilakukan model training dan prediksi dari data umur dan pemasukannya. Ini data yang pertama itu masuk ke dalam kelompok klaster yang nomor 2, dan selanjutnya ini dapat dilihat ada yang klaster nomor 0, ada yang klaster nomor 1. Lalu selanjutnya ini memvisualisasi. Berarti itu sudah hasil ya Mas ya? Enggak Pak, tapi masih dalam berbentuk array gitu Pak. Iya. Angka. Lalu di sini memvisualisasikan dari data tersebut. Di sini terdapat nama, umur, pemasukan, dan nomor klasternya. Misalkan di sini Rob, umurnya 27, pemasukannya 70.000, masuk ke dalam klaster 2. Lalu di sini menentukan titik tengah dari klasternya, dari tiap-tiap klaster. Lalu selanjutnya menampilkan titik tengah klasternya tersebut.
ini. Di sini masih kurang pas gitu titik tengahnya. Karena titik tengahnya di sini saya beri marker bintang. Sini ada warna merah, bintangnya sudah pas, warna hitam masih belum, sama warna hijau masih belum. Lalu di sini saya menggunakan min max color untuk memperbaiki ketidak pas ini yang sebelumnya. Max color lalu ditampilkan setelah dilakukan min max color, ini ditampilkan kembali grafiknya. Lalu ini prediksi setelah melakukan min max color. Ini pasti. Dan ini titik tengah setelah dilakukan min max color. Lalu memvisualisasikan kembali. Jadi titik tengahnya setelah dilakukan min max color di sini sudah pas dari setiap kelompoknya juga. Dari warna merah di sini, hijau di sini, hitam di sini. Ada bintang ini adalah titik tengah dari nilai pemasukan dan umur. Mungkin sampai sini, Pak. Masalah itu di bawah ada elbow method itu apa? Elbow method ini adalah nilai errornya, Pak, dari model yang sebelumnya. Itu kan siku ya. Iya, Pak. Itu menentukan jumlah K enggak? Menentukan jumlah klaster enggak? Apa namanya? Gimana? Ini yang K ini jumlah klasternya, Pak. Jadi karena yang sebelumnya itu menggunakan jumlah klasternya ada 3, jadi nilainya itu sekitar di sini, Pak. Kalau klasternya sampai 9, nilainya di sini. Nilai error ini. Ya. Baik. Baik, ke atas masalah. Ya. Ini tadi kan data masalah dan data acak itunya ya. Hanya kebetulan dia sudah mengumpul. Tapi mesti kan juga nggak mesti mengumpul begitu ya. Sehingga Anda langsung kelihatan kayak 3 ini, kira-kira gitu. Begitu. Kemudian alat tadi menentukan ke atas, Mas. Jumlah K-nya itu kan ditentukan ya, tentukan 3 tadi ya. Mana? Oke, itu ya. Mas, kalau saya pengennya 4, bisa juga kan? Coba, jalankan 4. Walaupun sudah kayak gitu, tapi saya pengennya 4. Coba dijalankan. Sudah 4 sekarang ya? Sudah 4, Pak. Sudah 4. Kurang lebih hasilnya seperti ini, Pak. Kelompok 1 mana? Kelompok 2 mana? Kelompok 3 mana? Ini kelompok 1, ini yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Yang keempat satu dong. Iya, Pak. Iya. Oke. Baik, terus ke bawah lagi. Nah, dari KLB tadi kelihatan itu ya. KLB-nya masih sama deh itu. Apa, Pak? Elbow. Oh, elbow-nya. Berarti kalau 4 itu sebetulnya errornya juga lebih kecil gitu ya? Iya, Pak. Iya. Tapi optimal 3. 3 sudah lumayan bagus. Ya. 3 sudah lumayan bagus. Begitu, mungkin ada yang mau tanyakan, silakan. Mas Sobi tadi paling tidak untuk regresi sama clustering semoga sudah tercerahkan ya Mas Sobi ya. Iya Pak, ini saya juga sambil cari-cari yang versi hardware juga Pak. Nanti kan ini kalau misalkan dipasang di hardware kan juga codingnya nggak seperti ini, cuman kan secara tahapannya sama gitu Pak. Ya, hardware itu mau pakai apa? Kalau di Pak di referensi itu kan ada yang ada namanya Tiny Machine Learning, itu bisa pakai beberapa microcontroller Pak.
kayak Ada juga ini Mas, gitu, Pak. ada MicroPython. Sudah pernah nyoba? Iya, MicroPython sudah pernah nyoba juga, Pak. Jadi paling nanti disesuaikan karena saya ada project juga Pak yang baca metering itu. Jadi metering itu dibaca pakai kamera, terus dari situ kayak meteran listrik itu, misalkan penggunaan listrik bulan ini berapa, bulan depan berapa. Nah, itu dibaca dulu terus ini Pak diolah. Kemudian diprediksikan. Misalkan untuk kos-kosan yang tipenya segini itu nanti kalau apa ya istilahnya dipakai barang-barangnya ini atau apa gitu kan. Jadi ini kita masih brainstorming, project juga baru masuk. Jadi itu penggunaannya pokoknya untuk prediksinya Pak, penggunaannya untuk prediksi. Aslinya di PLN itu ternyata udah punya Pak data kayak karena ada listrik yang token. Nah, token itu PLN udah punya datanya dan bisa di machine learning kan gitu. Cuman cuman PLN itu nggak bisa kita nggak bisa diminta. Iya, nggak boleh Pak. Katanya kalau misalkan datanya itu bisa dilihat publik itu nanti ketahuan status ekonominya. Jadi kayak nanti ini ada rumah yang terlihat biasa tapi ternyata peralatan elektroniknya banyak gitu. Berarti kategorinya adalah orang kaya, nah gitu Pak. Nah itu yang nggak boleh. Jadi ini kliennya itu minta untuk bikin itu terus nanti dipasang di beberapa rumah-rumah yang jadi punya apa istilahnya kayak di perumahan nanti ada klaster rumahnya terus dicek penggunaannya gitu-gitu sih Pak. Oke. Ya itu nanti kalau misalkan tapi agak rumit. Misalkan nanti nggak pakai hardware langsung jadi entry manual tapi capek ya. Iya Pak, jadi itu kan menggabungkan IoT sama machine learning ceritanya gitu sih Pak. Bagus begitu. Kalau di kedokteran kan banyak juga katakanlah belum langsung online gitu, dia di entry dulu data-data dari rumah sakit seorang pasien, dia dari perawat, nanti kemudian mesin itu membantu memprediksi pasien ini kayak apa kesehatannya. Tapi kalau itu berarti masih di entry data-data pasiennya. Nah kalau bisa langsung berat badan, langsung diukur apa, langsung set IoT, nah itu lebih bagus lagi. Ya Mas Obi, memang harus begitu. Ya, oke. Ya, nanti berarti kan perpaduan antara hardware sama software untuk machine learning ini yang harus, saya rasa bisa. Kalau Arduino ke Python langsung nggak bisa ya? Bisa Pak ya, bisa pakai Firmata Pak. Iya. Bisa. Pakai apa? Mas Rizal? Ada yang MicroPython yang seperti kata Mas Obi, ada pakai library Firmata Pak kalau nggak salah. Firmata yang baru-baru ini. Oke. Terus berkembang, insyaallah. Iya, dunia akan semakin inilah. Untung kita di dunia IT ya menjadi core daripada perkembangan zaman ini. Oke, ada lagi yang lain yang mau menambahkan atau mau diskusi dengan Mas Alam? Ini baru 2 kita pagi ini, regresi sama clustering ya Mas Alam ya. Oke, regresi sama clustering. Oke. Ada lagi yang bertanya? Pak, izin bertanya sekali lagi Pak. Ya. Untuk Mas Alan sih Pak. Mas, itu kan ada grafik nilai K-nya, nilai konstanta K-nya terhadap square error-nya. Kalau dari grafik itu kan bisa disimpulkan bahwa semakin besar nilai K, nilai konstanta K-nya, maka error-nya semakin kecil gitu. Kenapa yang diplot itu nilainya dari 0 sampai 9 saja gitu? Kenapa enggak dari 0 sampai 20 supaya lebih terlihat? Izin menanyakan itu aja sih Mas, terima kasih. Salam sih. Oke. Gimana? Silakan. Saya menampilkan ini sampai 9, kenapa? Mungkin saya kira udah cukup sampai 9 ini karena errornya sudah semakin mendekati 0 gitu. Hampir 0 malah. Itu kalau buat 20 juga bisa kan ya Mas? Bisa Pak. Ini coba buat 20 Mas. Gini Pak. Ya. Mas Alan, ini bisa dibuat di awal atau harus di akhir? Ini harus di akhir Pak.
karena setelah model gitu Pak. Jadi ini nilai sebagai evaluasi. Masuk versi akhir Mas, coba. Ini dia masukannya dari mana? Ini masukannya dari data sebentar. setelah dilakukan model tadi di atas Pak. Setelah ini Pak, menentukan klaster. Setelah klaster minta ya. Ya, Tapi bisa nggak sebelum berikutnya? sebelum ini Pak. Enggak, ya setelah itu tapi sebelum model training. Oh bisa Pak. Bisa. Oke. Berarti itu kan sebetulnya kayak seakan-akan kan sebenarnya menentukan ini ya, teman-teman sekalian. Apa namanya? Yang terbagus, sebentar, itu data-data di mana Mas? Data-data zaman sebelum? Data-data yang di atas, data-data yang tersebar tadi loh. Itu di mana nyimpannya? Di atas Pak. Oke, di atas, kemudian dikaitkan nggak ini yang KM ini? Ada katanya nggak dengan data-data itu? Ada Pak. Mana? Kaitannya mana? Variabelnya apa ini? Karena di atas ini udah divisualisasikan, datanya udah dimasukkan, lalu ini menentukan jumlah, lalu diprediksi. Oke, berarti sebenarnya gini menurut saya, mungkin walaupun sebelum ini masalah, sebelum KM ini, sebelum menentukan klaster ini bisa, asal sudah asal sudah dimasukkan datanya kayak apa. Oh. Nah sehingga gini, nanti kita bisa menentukan yang terbagus itu kayaknya berapa. Grafik bawah itu coba, grafik bawah. Nah, teman-teman grafik bawah ini kan menunjukkan ya, kira-kira K berapa yang paling bagus, gitu kan ini ya. Ini kan K berapa yang paling bagus. Ya, kan begitu. Ya memang lebih banyak K akan semakin kecil errornya. Tapi kan kalau semakin banyak jumlah clustering ini kan apa ya, kurang simpel, kurang sederhana. Harusnya kita kan simpel untuk beberapa kelompok, tapi kita bisa menyimpulkan sesuatu. Nah, dari sini kan nampak kira-kira tadi kan dikatakan elbow, jumlah K itu terbagus di elbow-nya. Elbow itu siku ya. Ini kan sikunya seakan tangan gitu naik dari atas kemudian ke landai. Nah jumlah K yang di landai itu berapa? Gitu. Nah ini tadi kalau ada ini kan 3 ya tadi ya, saran ya. Karena 3 kan yang terbagus tadi. Iya Pak. Yang K-nya yang pas ya di elbow-nya itu. Oke. Ada lagi yang lain, teman-teman? Kalau nggak ada cukup, mungkin nanti pekan depan kita masuk ke klasifikasi dan juga menggunakan Python ya. Nanti masalah ikut lagi ya. Oke, Pak. Oke, untuk yang Python. Kemudian teman-teman sekalian ingat tadi itu saya berharap nanti pengalaman ini tolong nanti Anda sudah mulai milang-miling nanti proyek akhir saya buat apa. Jadi untuk menambah pengalaman Anda, berarti saya wajibkan dan masing-masing nanti semuanya coba membuat proyek menggunakan machine learning ini atau fuzzy juga boleh. Nah, gitu. Silakan nanti. Nah, untuk menambah pemahaman juga, tugas juga untuk pekan depan, coba Anda cari satu buah paper yang terkait dengan machine learning, dibaca. Bebas, nggak apa papernya. Nanti buat resume 1 lembar gitu, nanti silakan dibuat resume yang dikumpulkan resume-nya. Nanti saya buatkan tempat untuk mengumpulkan itu. Tapi nanti di akhir mata kuliah, ya, nanti Anda buat proyek, terserah apa proyeknya itu. Kayak tadi Obi tadi itu juga bisa, Mas Obi. Misalkan proyeknya Obi yang sederhana, katakanlah apa nanti untuk prediksi apa, silakan. Ya, kayak tadi ya, atau seperti apa, kaitan apa dengan apa, atau prediksi harga saham atau apa dengan menggunakan, misalkan Anda memprediksi harga saham, cari data-data saham itu, misalkan di pasaran ya, Anda menggunakan beberapa macam, misalkan dengan clustering atau menggunakan apa, nanti bagaimana hasilnya ini, mana yang terbaik. Misalkan begitu. Nah nanti kemudian coba outputnya akhir nanti, coba ditulis dalam bentuk paper. Nah itu sudah nyimpan nanti satu paper. Dan machine learning ini kan sedang booming ya teman-teman. Artinya kalau Anda buat paper itu
kemungkinan laku lebih besar. Sesuatu itu kaitkan dengan machine learning atau dengan apa gitu. Itu nanti atau ada IoT, machine learning, big data. Nih, ini kan yang sedang memang laku di pasaran. Data mining, kaitkan dengan itu. Oke, cukup. Saya rasa. Pertanyaan satu, Pak. Oh, silakan. Kan ini ada jurusan elektronika sama informatika ya Pak, itu penjurusannya. Nah, ya. Nanti apakah kalau kita ambil yang sekarang misalkan kita membuat IoT gitu ya, IoT. Nah, terus kan nanti kita di akhir juga sudah mengkerucut ke informatika atau elektronika. Nah, apakah itu tidak masalah Pak? Misalkan proyeknya apa, terus nanti tesisnya mengikuti itu, padahal tidak sesuai ininya, penjurusannya. Kayak saya kan ambilnya yang informatika, apakah nanti tesisnya lebih diutamakan ke kayak dashboardnya atau apanya gitu loh Pak. Nah, ini yang masih jadi pertanyaan. Ya, memang kalau informatika itu ya benar ke arah informatika Mas, betul ya. Berarti untuk maksudnya untuk kayak project ini kan sekalian aja diarahkan sesuai jurusannya gitu ya Pak, atau pripun? Ya, ya berarti betul begitu, ke arahnya itu kalau informatika ya cenderung ke arah software-softwarenya begitu. Nah, untuk AI ini kan memang ini general ya, mata general, artinya bisa masuk ke elektronika, informatika, bisa semua. Nah, gitu. Tapi kalau di tugas kita ini ada nggak harus buat hardware, semua aja ini ya, bisa software juga boleh, nggak harus hardware, software juga boleh. Ini kan yang penting kita mampu paham untuk itu. Yang kali ini. Siapa? Matur nuwun. Oke, Mas ya. Izin bertanya lagi Pak Fatih. Ya. Kalau kaitannya dengan tugas ini kan berarti kita seperti ini yang disampaikan Mas Alan tadi, kita mencoba dari kasus apa gitu kan, terus kemudian kita modelkan menggunakan model apa yang kaitannya dengan AI ini, boleh ya Pak ya? Artinya tidak perlu kita buat hardware-nya gitu terus boleh jadi gitu. Ya, boleh. Artinya menggunakan Google Colab seperti ini, kita contohkan seperti ini, berarti boleh gitu ya Pak ya? Boleh. Ini kan menambah pemahaman, dan itu nanti ditulis juga boleh, langsung ditulis. Artinya dari situ ditulis aja, nggak apa-apa. Jadi kalau sebenarnya teman-teman sekalian, kalau hanya ya, proceeding itu nggak terlalu berat sebenarnya. Proceeding itu kayak Mas Alan tadi itu nanti di advance sedikit, diubah kemudian aplikasinya, itu udah bisa. Artinya kan nanti Anda cari data apa, nanti latar belakangnya ketika kita buat paper ya, introduction-nya tulis itu. Tentang apa, apakah tentang pasar muda, tentang kesehatan, tentang apa. Dan nanti kan pengolahannya menggunakan ini. Nanti bandingkan ini kayak apa, ini bagaimana, mana yang lebih efektif. Itu sudah jadi paper. Proceeding sudah layak itu proceeding. Setelah itu sudah bisa. Nah kalau memang jurnal harus lebih dalam, jurnal itu lebih dalam, pembahasannya lebih dalam. Ya, gitu Mas Aziz ya. Baik Pak, terima kasih. Oke ya, untuk kehadiran kita cek, ini yang hadir berapa? 29 ya? Insya Allah sudah full ya, coba saya lihat. Ini ke Mas Warno. Ya, insya Allah. Ini saya nutup mata kuliah dulu, kemudian setelah itu saya meluncur ke sana. Berarti oke, siap. Sebelum 9:30 saya usahakan sampai sana, Mas. Yang di mana ini? Bisa ya? Oke. Ya, Assalamualaikum. Salam. Ini mata kuliah jurusan buatan
Tanggalnya adalah tanggal 3 27. Apakah ada yang nggak hadir? Nggak bisa ditanya gitu ya. Teman-teman sudah merenim ya. Ini kalau saya tadi optimis. Ini yang hadir kayaknya semua hadir. Karena yang ini jam 9 yang show. 01 siapa ini? Kalau nggak ada, mungkin belum direnim ya. Yang 01. 01 itu Lintang. Ada Mbak Lintang? Oke, Lintang. Mbak Lintang sedang PPG juga ya? Oke, ya, saya ikuti. Mbak Lintang ini mahasiswa kita sedang on PPG juga dia. PPG Prajabatan. Semoga lancar semuanya. Nomor 34 juga belum ada ini. Nggak direnim ya teman-teman ya. Lupa ya nomornya ya. Iya Pak. Iya, Pak. Ya, ini Kalau ada yang kayak reguler mungkin ditambah 7 Mas Taufik. Tambah Yang reguler ditambah 7. dari apa Mas? dari Ya dari nim jenengan itu Mas. Oh, Yang terakhir 2 digit terakhir itu ditambah 7. Smart dulu, aku juga nimnya nggak hafal. Kalau Ya. dari yang reguler sepertinya ada semua ini Pak. ada semua ya. Ya 26 peserta. Oke. Ada yang akun double nggak ini teman-teman? Saya kebetulan masih single tuh akunnya. Kalau orangnya udah double ya Mas Taufik. Udah triple malahan ya. Sudah ada. Ada bonusnya. Baik, Tidak ada Pak. Iya, tidak ada yang double nih. Tapi oh iya betul, berarti sudah ada semua. Ini kan karena ada Alan. Ya, masalah tambah. Nah, ada Alan. Ada saya, ada Alan 27 ya berarti Ya, total masuk. Karena saya lihat di presensi ini yang ikut semuanya ada 27. Oke, Risma masuk insya Allah. Baik, demikian cukup pertemuan kita pada pagi hari ini. Ketemu lagi pekan depan, insya Allah kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Terima kasih, Dok. Pak Jul, dan Mas Alan. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.